Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, hilang selama 3 hari. Bocah perempuan kelas 6 SD di Minahasa, Sulawesi Utara ditemukan tewas terbungkus karung. Pelaku pembunuhan yang diduga tetangga korban masih diburu polisi. Korban mengalami sejumlah kekerasan, diduga dibunuh usai bermain bersama teman-temannya. Remaja ini terus menangis di nisan ibunya dan merasa bersalah tak bisa menjaga adiknya yang ditemukan tewas terbungkus karung di kebun pala Poharaya, Minahasa. Korban pembunuhan bocah berusia 12 tahun dimakamkan di samping makam ibunya setelah menjalani prosesi adat dan agama di rumah duka. Korban sehari sebelum ditemukan tewas masih diingatkan kakaknya untuk pulang saat bermain bersama teman-temannya. Korban selama ini tinggal bersama ayah dan kakaknya karena ibunya telah meninggal. Korban sehari-hari dalam pengawasan kakak perempuannya. Keluarga korban telah mengetahui terduga pelaku pembunuhan yang kini kabur dari desanya. Hukumnya itu cuma 2. Kalau dia kedapatan sekarang, hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Saya bilang, kalau saya mengatakan dia itu hukuman mati, berarti saya sudah menghakimi. Jadi kita cuma jawab, bapak-bapak, saya serahkan saja ke yang berwajib. 2 hari lalu, korban ditemukan terbungkus karung di perkebunan pala, Desa Koha, Minahasa. Mayat yang ditemukan warga setempat siswi kelas 6 SD yang sebelumnya hilang dan dicari warga. Keluarga juga sempat melaporkan ke kantor polisi. Sebelum hilang, korban bermain bersama teman-temannya tak jauh dari rumahnya. Hasil penyelidikan polisi, korban dipastikan dibunuh karena ditemukan sejumlah luka akibat penganiayaan dan adanya tanda kekerasan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Satu malam tidak kembali sehingga dicari dan oleh keluarga dicari dan ditemukan di sebuah perkebunan dalam karung. Dan ada ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh korban ini, dan saat ini sedang kita kembangkan untuk mencari siapa pelakunya. Tetapi sudah ada gambaran dan tetapi masih dicari. Polisi kini memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Diduga pelaku mengenal korban dan keluarganya. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, baru 6 hari bekerja, seorang wanita asisten rumah tangga nekat menculik bayi anak majikannya yang merupakan anggota TNI di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku mengaku hendak memberikan bayi tersebut pada bibinya yang tidak memiliki anak. Dalam hitungan jam setelah aksinya menculik bayi anak majikannya terekam CCTV Komplek Perumahan Angkatan Darat di Cililitan, Jakarta Timur, Sanimah akhirnya berhasil ditangkap polisi. Wanita 36 tahun ini ditangkap di rumahnya di Desa Kedokan Agung, Indramayu, Jawa Barat. Bayi berusia 9 bulan anak sang majikan yang merupakan anggota TNI AD Kodam Jaya berhasil diamankan dalam kondisi selamat. Penculikan terjadi saat kedua orang tua korban sedang bekerja, sementara pelaku baru 6 hari bekerja di rumah korban. Saya koordinasi sama Pak Kapolres Indramayu. Pak Kapolres mohon bantuannya untuk mencari keberadaan si penculik tersebut. Kolaborasi gabungan. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 jam kami temukan itu. Kepada polisi, pelaku mengaku ingin memberikan bayi tersebut kepada bibinya yang tidak memiliki anak. Lebih lanjut, polisi akan mendalami kasus ini dan memeriksa kejiwaan pelaku. Dasar tersangka juga bahwa dia mengambil bayi itu
karena iba melihat bibinya yang tidak mempunyai anak. Ya. Kemudian oleh sebab itu dia serahkan ke bibinya. Nah, bibinya sudah kita cross check, memang bibinya menyatakan bahwa dia tidak pernah menyatakan hal itu. Nah, untuk kejelasan ini nanti kami akan konfrontir kembali terkait penjelasan dari tersangka S. Saat penangkapan, petugas menyita barang bukti kain gendongan, botol susu, dan pakaian bayi. Pelaku dijerat KUHP pasal penculikan dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Bangkalan, Jawa Timur terlibat pembunuhan seorang residivis. Korban ditembak dengan senjata api karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. 3 orang terlibat pembunuhan, 2 diantaranya karyawan toko milik anggota DPRD. Pria ini tewas akibat tembakan senjata api usai bertengkar dengan seorang anggota DPRD Bangkalan, Madura. Korban merupakan residivis yang dikenal sering melakukan pencurian. Korban tewas di rumahnya setelah didatangi anggota DPRD dan 2 karyawannya. Selain anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, 2 karyawan tokonya juga ditetapkan polisi sebagai tersangka. Selain seorang anggota dewan, polisi juga menetapkan tersangka 2 karyawan toko milik anggota DPRD. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 2 karyawan ini mengakui terlibat pembunuhan pada korban. Sebelumnya, korban terekam CCTV diduga mencuri sepeda motor di toko milik anggota DPRD. Saat pelaku menunjukkan CCTV, sempat terjadi pertengkaran dengan korban sehingga berujung pada penembakan. Mengarah ke inisial H. Inisial H ini pejabat, jadi anggota dewan. Saksi sampai 2 kali tidak hadir, namun pada tanggal 15 Mei H ini menyerahkan diri. Tersangka. Ya. Sudah tersangka. Ya. Belum ditahan. Belum, kita masih memperkuat alat bukti. Polisi telah mengumpulkan barang bukti senjata api rakitan jenis revolver. Tersangka masih menjalani pemeriksaan, diduga ada keterlibatan orang lain. Tersangka dijerat pasal berlapis pembunuhan dan undang-undang darurat kepemilikan senjata api rakitan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria, anak dari Dan Ramil Tanah Sitolo tewas diduga tersengat aliran listrik saat menggunakan alat pendengar handphone. Sebelum tewas, keluarga mengetahui korban menggunakan earphone sambil men-charge handphonenya. Wanita ini menangis histeris mendapati anak laki-lakinya tewas dan mengeluarkan darah dari hidungnya di dalam kamar rumah dinas orang tuanya di Tanjung Tanah Sitolo, Wajo. Korban merupakan anak dari Dan Ramil Tanah Sitolo. Saat ditemukan, korban masih menggunakan alat pendengar earphone yang terhubung dengan handphone. Sementara handphone dalam kondisi men-charge mengisi baterai. Dilihat dari tempat kejadian, situ saya melihat ada handphone. Nah, sementara di charger, kemudian dari handphone tersebut ada earphone yang menurut ibunya pada saat ditemukan terpasang di telinga. Jadi kemungkinan ada anak tersebut mengalami kesetrum dari aliran listrik. Penyebab pasti kematian korban dalam penyelidikan polisi. Sebaiknya selalu berhati-hati menggunakan peralatan elektronik, apalagi saat tersambung dengan aliran listrik. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir mobil box terjepit di kemudi setelah ditabrak bus yang melaju ugal-ugalan di Jalan Raya Madiun, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena warga harus memotong badan mobil.
Evakuasi pengemudi mobil box yang ditabrak bus di Jalan Raya Jeruk Gulung, Madiun, Jawa Timur berlangsung dramatis. Sejumlah warga mencoba menyelamatkan korban yang terjepit bagian badan mobil box yang ringsek berat. Setelah menghancurkan bagian mobil, tubuh korban yang penuh luka di sejumlah bagian berhasil dievakuasi. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan sedang. Dari arah berlawanan, sebuah bus melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan di depannya hingga akhirnya menabrak korban. Tadi dari arah timur busnya menyalip bis sumber bencana sama sumber bencana. Nah, ini box mini dari barat ini. Ini jalan lurus, jadi nggak ada kesempatan atau habis jalan. Ini dihantam oleh bus dari timur. Pas aduh, depan. Untuk korban jiwa nih? Untuk korban jiwa sementara nih, korban sementara dibawa ke rumah sakit Saruban. Korban itu dari pengemudi apa? Dari pengemudi box. Pengemudi bus diamankan dan dimintai keterangan. Sementara korban sopir box dilarikan ke RSUD Karuban. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Lampung mengalami luka bakar di sekujur tubuh setelah dianiaya dan disiram air panas oleh anak kandungnya sendiri. Mendengar jeritan korban, tetangga mendobrak pintu rumah yang terkunci. Wanita ini terus menjerit kesakitan setelah mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Riyakudu, Kota Bumi, Lampung. Kulit di wajah dan badannya melepuh setelah terkena siraman air panas. Ia juga mengalami luka bacokan di kepala dan lengan. Tragis, diduga pelaku penyiraman air panas dan bacok adalah seorang pria anak kandungnya. Saat kejadian di dalam rumah, korban terus menjerit histeris hingga tetangga di sekitar datang dan mendobrak pintu rumahnya yang terkunci. Dalam rumah itu posisinya terkunci pintunya. Nah, setelah itu dia minta tolong, langsung kita dobrak. Jadi begitu kita dobrak, ibu Sri ini sudah terluka, darah sudah banyak. Di rumah korban sama siapa? Di rumah sama anaknya yang Adi itu. Korban dirawat intensif, sementara anak korban yang diduga alami gangguan jiwa dalam pendampingan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Jawa Timur tertipu arisan bodong hingga miliaran rupiah. Korban dijanjikan keuntungan berlipat ganda saat Lebaran kemarin. Arisan telah berjalan selama 7 tahun. Jamiah dan Ngatining adalah dua dari ratusan wanita yang menjadi korban arisan fiktif di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Pelakunya adalah Tarmiati, wanita 42 tahun warga Kembangsari, Mojokerto, Jawa Timur yang tinggal di dekat rumah para korban. Selama ini Jamiah dan Ngatining diminta membantu pelaku menjadi koordinator arisan, membawahi ratusan peserta dari berbagai daerah yang menyetor uang kepada mereka. Para wanita tergiur untuk mengikuti arisan dengan setoran uang bervariasi mulai 40.000 hingga 400.000. Rencananya uang yang terkumpul akan digunakan untuk kebutuhan Lebaran. Namun naas, uang yang dijanjikan cair 1 minggu sebelum Lebaran ternyata nihil. Saat dicek rumah Tarmiati telah kosong. Saya ikut arisan itu untuk meringankan beban kita sendiri kalau mau hari raya itu supaya kan nggak terasa kita. Dan siang minggu kan nggak terasa mau hari raya keluar gitu. Arisan fiktif didalangi Tarmiati, ibu 2 anak ini telah dilakukan sejak 7 tahun lalu. Pelaku ditangkap di Sragen, Jawa Tengah setelah membawa kabur uang korban 1 miliar rupiah. Sementara itu Jamiah dan Ngatining menjual tanah serta menggadaikan BPKB mobil serta barang berharga demi mengganti kerugian para peserta. Gadaikan BPKB, sertifikat rumah. Untuk mengembalikan itu ya? Korban yang sudah melapor kurang lebih 6 orang, dengan masing-masing orang ada bervariasi kerugiannya, ada 105 juta, ada yang 360 juta, total kerugian dari 6 koordinator itu 700 juta rupiah.
Pelaku kini diproses hukum. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Diduga berbuat mesum dengan wanita penghuni kos, seorang anggota polisi digerebek warga. Warga marah karena pelaku bukan suami istri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.